Aksi spontanitas blokir jalan negara terkait air bersih PDAM Dompu oleh POK Pemuda Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai 2 Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Senin tanggal 20 Desember tahun 2021, pukul 8.30 WITA, berlangsung aksi spontanitas oleh POK Pemuda Warga Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai 2 Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Wartawan media Suara Semesta, KOM meliput dalam kegiatan masa aksi di Kelurahan Kandai 2 Lingkungan Ginte. Berlangsung aksi spontanitas blokir jalan negara di depan Terminal Ginte, depan Gor Jalan Lintas Sumbawa, Bima Kelurahan Kandai 2 Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Aksi dipimpin oleh Muhammad Irfan Maulana Ketua LSM Lembaga Advokasi Kebijakan Publik LAKP, Dompu dengan jumlah masa aksi sekitar 10-an orang. Meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan kebutuhan air bersih bagi warga masyarakat. Karena air bersih yang dipasok oleh PDAM Dompu tidak maksimal, sering macet dan air keruh bercampur lumpur. Mendesak agar Bupati Dompu dan Ketua DPRD Dompu turun menemui masa aksi. Orasi Korlap secara bergantian antara lain mengatakan bahwa, air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus memperhatikan akan hal tersebut. Pasokan air PDAM Dompu sudah tidak maksimal, di samping sering macet, air yang dipasok untuk pelanggan konsumen keluarga mata, dia nama mata, era kita nangis mata. Mata kita tadi, mau kita lupa. Masyarakat oleh, tapi rakyat saya matanya. Kita itu hidup pemerintah pak. Kita hidup di negara sudah rakyat. Mata rata mana? Kan untuk mata. Kalau untuk mata, kan untuk mata. Sekarang saya mau betul betul kayak apa? Kalau mata saya udah kita harus terobat. Jika Bupati Dompu dan Ketua DPRD tidak hadir menemui masa aksi, maka POK masa aksi akan memblokir mati akses jalan hingga Bupati dan Ketua DPRD turun menemui masa aksi. Pemerintah Kabupaten Dompu telah memberikan suntikan dana kepada PDAM Rp 2 miliar, bahkan Rp 10 miliar tetapi hingga saat ini pelayanan air bersih kepada konsumen masih tidak maksimal. Pukul 9.20 WITA anggota Polres Dompu dan Babinsa Kelurahan Kandai 2 Sertu Agus Salim, berada di TKP mengatur kendaraan sekaligus melakukan negosiasi dengan masa aksi, namun tidak ada respon. Menyandra satu unit mobil Dinas KONI Kabupaten Dompu. Pukul 11.15 WITA Asisten 1 Kabupaten Dompu Bapak H. Burhan SH, menyampaikan, yang intinya, saya mohon maaf kami datang ke sini atas perintah dan kami sangat apresiasi atas tuntutan dari masa aksi, karena ini merupakan kebutuhan dasar hidup masyarakat Dompu dan kami juga banyak permasalahan air bersih di setiap daerah atau desa-desa yang tertimpa banjir untuk membutuhkan air bersih. Pemerintah akan berjanji kepada masyarakat Dompu akan berupaya untuk kelancaran air bersih untuk masyarakat Dompu, karena ini suatu program dari JARA PASAKA, dan kami akan berkoordinasi dengan pihak DPRD Dompu dan Kepala PDAM agar bisa secepatnya untuk terrealisasi. Pernyataan dari anggota PDAM Kecamatan Woja, yang intinya, kami dari pihak PDAM sudah berusaha untuk air bersih karena pusat air bersih untuk Kecamatan Woja kami ambil dari Bendungan Rababaka, tapi pipa yang mengalir dan melintang di Sungai Rababaka terhanyut di bawah sama banjir. Makanya sekarang saya berharap kepada masa aksi agar sabar dan kami akan berusaha untuk melayani air bersih, karena banjir ini datangnya dari alam bukan kemaunya kami untuk tidak memberikan air bersih, bagi masyarakat Kandai 2 dan lebih khususnya masyarakat Kecamatan Woja seluruhnya. Pukul 11.50 WITA masa aksi membubarkan diri dan jalan dibuka kembali. Masa aksi meminta kepada pihak daerah, anggota DPRD Dompu dan pihak dari PDAM untuk mengajak dialog di kantor pemerintah Kabupaten Dompu dikasih waktu 1 minggu bila tidak ada keputusan dalam waktu 1 minggu masa aksi akan melakukan penutupan jalan kembali. Pemerintah supaya membantu masyarakat Kelurahan Kandai 2 untuk mendapatkan air bersih, akan mendorong dengan menggunakan kendaraan tangki air untuk mendrop air bersih yang dibutuhkan masyarakat di wilayah Kelurahan Kandai 2 Lingkungan Ginte. Media Suara Semesta meliput dalam aksi demo tersebut dan sampai akhirnya masa aksi sampai membubarkan dan membuka kembali jalan yang ditutup oleh masa aksi.
Dalam pantauan media ini masa aksi berjalan lancar dan damai, tidak ada kendala dalam aksi tersebut sampai berita ini. Jika Bupati Dompu dan Ketua DPRD tidak hadir menemui masa aksi, maka POK masa aksi akan memblokir mati akses jalan hingga Bupati dan Ketua DPRD turun menemui masa aksi. Pemerintah Kabupaten Dompu telah memberikan suntikan dana kepada PDAM Rp 2 miliar, bahkan Rp 10 miliar, tetapi hingga saat ini pelayanan air bersih kepada konsumen masih tidak maksimal. Pukul 9.20 WITA anggota Polres Dompu dan Babinsa Kelurahan Kandai 2 Sertu Agus Salim, berada di TKP mengatur kendaraan sekaligus melakukan negosiasi dengan masa aksi, namun tidak ada respon. Menyandra satu unit mobil Dinas KONI Kabupaten Dompu. Pukul 11.15 WITA Asisten 1 Kabupaten Dompu Bapak H. Burhan SH, menyampaikan, yang intinya, saya mohon maaf kami datang ke sini atas perintah dan kami sangat apresiasi atas tuntutan dari masa aksi, karena ini merupakan kebutuhan dasar hidup masyarakat Dompu dan kami juga banyak permasalahan air bersih di setiap daerah atau desa-desa yang tertimpa banjir untuk membutuhkan air bersih. Pemerintah akan berjanji kepada masyarakat Dompu akan berupaya untuk kelancaran air bersih untuk masyarakat Dompu, karena ini suatu program dari JARA PASAKA, dan kami akan berkoordinasi dengan pihak DPRD Dompu dan Kepala PDAM agar bisa secepatnya untuk terrealisasi. Pernyataan dari anggota PDAM Kecamatan Woja, yang intinya, kami dari pihak PDAM sudah berusaha untuk air bersih karena pusat air bersih untuk Kecamatan Woja kami ambil dari Bendungan Rababaka, tapi pipa yang mengalir dan melintang di Sungai Rababaka terhanyut di bawah sama banjir. Makanya sekarang saya berharap kepada masa aksi agar sabar dan kami akan berusaha untuk melayani air bersih, karena banjir ini datangnya dari alam bukan kemaunya kami untuk tidak memberikan air bersih, bagi masyarakat Kandai 2 dan lebih khususnya masyarakat Kecamatan Woja seluruhnya. Pukul 11.50 WITA masa aksi membubarkan diri dan jalan dibuka kembali. Masa aksi meminta kepada pihak daerah, anggota DPRD Dompu dan pihak dari PDAM untuk mengajak dialog di kantor pemerintah Kabupaten Dompu dikasih waktu 1 minggu. Bila tidak ada keputusan dalam waktu 1 minggu masa aksi akan melakukan penutupan jalan kembali. Pemerintah supaya membantu masyarakat Kelurahan Kandai 2 untuk mendapatkan air bersih, akan mendorong dengan menggunakan kendaraan tangki air untuk mendrop air bersih yang dibutuhkan masyarakat di wilayah Kelurahan Kandai 2 lingkungan Ginte. Media Suara Semesta meliput dalam aksi demo tersebut dan sampai akhirnya masa aksi sampai membubarkan dan membuka kembali jalan yang ditutup oleh masa aksi. Dalam pantauan media ini masa aksi berjalan lancar dan damai, tidak ada kendala dalam aksi tersebut sampai berita ini. Sudah. Hanya air itu bukan api. Kasih jarak. Ya. Iya bang. Kasih jarak. Lalu putra. Gomit biasa gol support. Apresiasi hari bersama pemuda kalau kita di teman-teman dari Kabupaten Dompu. Pada presiden begini, tentu teman-teman polisi ini tahu tentang cikal bakal kenapa kemudian ada gerakan seperti ini, pembakaran ban. Jujur, kami tidak sudi Pak ada kegiatan seperti ini, kami tidak mau. Saya pengusaha pakai penjual buah di cabang kita. Jadi kami kita juga pengusaha tapi apa mau dikata Pak? Ya pertanakan masyarakat itu mampu diuntungkan, kami harus turun tangan Pak. Nah, lain pertanyaan, apa masalah kita harus turun tangan hari ini? Di awal 2021 dulu, saya pernah menyandera mobil A3F milik Ketua DPR Abi Batia. Tetapi pada kita pendirian ini, Pak, ada satu win-win solusi pada saat itu, bahwa pemerintahan akan bisa lewat Abi Batia ke Ketua DPR akan mampu menjamin akan ketersediaan saluran air bersih di Kelurahan Kandai 2. Sampai tadi SMP. Sampai dah. Itu akan mampu menjamin ketersediaan air bersih di Kelurahan Kandai 2, Woja pada umumnya. Tetapi ironisnya hari ini demi Allah, kami untuk sekedar mendapat air layak minum saja, kami beli air galon Pak.
Untuk kebutuhan cuci air kencing, air beon, kami beli air galon Pak. Itu demi Allah, itu saya sendiri pernah merasakan. Untuk mandi saja Pak, kita harus meminta kepada Allah itu untuk menurunkan hujan agar kami bisa mengambil air hujan dan ke bak untuk mandi kami Pak. Nah pertanyaan kita ini sudah merdeka Pak. Kita punya pemerintah yang sah kok. Berdasarkan amanat konstitusi kita di negara kita terpilih Indonesia ini. Lalu saya pertanyakan kemudian, mana janji ketua DPR pada saat itu? Sebelum Bapak berbicara banyak, kalau kehadiran Bapak tidak mampu menghadirkan air bersih pada hari ini, mohon maaf Pak, komunikasi terputus sampai hari ini. Kalaupun Bapak mampu menjamin akan kehadiran, mampu menghadirkan di sini, kita akan berkesepakatan baru lagi dan kami akan di sini Pak. Jujur kami sudah muak menunggu janji-janji ini. Terima kasih ya adik-adik, teman-teman dan saudara-saudaraku. Aksi hari ini saya pun terus terang spontan ini hadir karena ini perintah. Betul. Kebutuhan dari pimpinan. Dari Bupati. Dari pimpinan. Bupati. Ya pokoknya pimpinan. Harus jelas dulu Pak. Ya kan berjenjang ini kan. Saya Sekda Bupati. Artinya dari Sekda. Oke. Karena Bupati kan sekarang di luar daerah. Nah, terus. Om ya. Ya Wakil Bupati juga luar daerah. Pak Sekda juga menghadiri ada ya akibat banjir kemarin di Soro juga. Makanya saya bilang saya juga mendatang ini hadir ke sini. Jadi kebutuhan air itu saya nggak bocor Ya, kan? silakan. Tahap dua bongi, kan? Tahap dua bongi, ya luang pengaruh haju. Tapi kalau air tiloa, ya, kan itu prinsipnya kan. Ya soal kejadian hari ini yang terjadi di Bangka ini ya, nanti ini kasus ya karena ini bencana ya. Cuma tadi saya kutip betul juga ya teman-teman PDAM kalau ada kejadian seperti itu supaya masyarakat itu tidak menganggap yang bukan-bukan. Kalau ada informasi seperti itu sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat juga bisa mempersiapkan diri. Kan gitu. Ya, ada alternatif lain. Ya kan gitu, ada alternatif lain. Nah kemudian terima kasih juga saya terus terang tidak bisa membawa atau menghadirkan air ya sesuai dengan permintaan untuk saat ini Pak ya, karena penentu kebijakan itu bukan ranahnya di kami ya. Nah, dan ini pun ya membutuhkan proses. Ini kan bencana ya, bencana. Memang di PDAM ini banyak masalah yang dihadapi soal air ini. Ya, bukan hanya di sekitar Hoja atau Kandai ya, tempat lain juga. Sampai hari ini program yang uangnya besar kemarin waktu di OO kan sudah tahu kan tidak jadi yang ketiga banyak hambatan. Nah, ini kami pun tetap informasi ini kami laporkan ya, bukan maksudnya paling aus sih. Kapolres Sabalah lu, Kapolres Sabalah di tengah-tengah Kapolres ya. Dago, Karena memang ya, bahkan Untuk masyarakat pendemo tentang terkait air bersih ini, apa solusinya untuk membawakan air atau apa? Tadi PDAM kan sudah memberikan solusi. Siap. Mereka kan menyiapkan untuk sementara ini pakai tangki dulu. Sementara. Siap. Kalau untuk permanennya, pemerintah memang sudah menyiapkan anggaran sudah untuk Siap. tahun 2022 ini.
Jadi sumber air yang selama ini jadi masalah itu, Siap. kita ambil tempat yang tidak akan ada masalah lagi sampai beberapa tahun kemudian. Gitu. Sampai kapan lagi tidak rusak lagi. Ini mulai difungsikan hari ini. Anggaran tahun 2022. Enggak, untuk air tangkinya. Makanya tergantung kesepakatan lagi. Ini mereka PDM siap. Siap. Kalau mereka setuju, awal. Oh, siap. Itu aja ya, Pak Ji. Untuk himbauannya kepada masyarakat karena tidak ada air bersih di kelurahan lingkungan kita ini. Kita sebenarnya berharap PDAM melayani dulu karena kejadian rusaknya ini kan kemarin. Siap. Belum ada persiapan. Jadi hujan terus menerus sampai pagi. Akhirnya baru sekarang bisa mereka briefing. Nah, mulai hari ini mereka bisa siapkan sepanjang ini disetujui. Oh, jelas setuju. Ya, makasih Pak Ji. Terima kasih. Kalau cepat minta sih masukkan tanki ini masalah maaf. Nah ini yang salah. Karena itu kita persulit air pak. Yang sulit kita perlu dari rumah. Nanti bapak masukkan lagi tiga itu nanti. Sama juga semua juga ya. Nala, jangan, jangan, jangan,